Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita Islam yang bisa kita nikmati hingga hari ini, yang karena perjuangan dari beliau dan susah payah dari beliau, akhirnya kita ya bisa menikmati Islam yang ada seperti sekarang. Oke, ya kali ini kita kesempatan pertama ya di Tablik Talk atau podcast dari bidang tablik, yang mana kita di sini akan membahas mengenai hal-hal yang sedang viral yang berkaitan mungkin dengan isu-isu agama atau mengenai bidang tablik yang memang ranahnya ke dalam religiusitas seperti itu. Nah, di sini perkenalkan, saya Apriliano Rofi selaku perwakilan dari bidang tablik sebagai moderator nantinya di podcast tablik yang pertama ini, dan juga saya ditemani oleh Sandia Mahendra atau biasa dipanggil Mahendra. Saya sebagai sekretaris bidang tablik. Ya, ini saya asistennya Mas Rofi. Saya yang mendampingi Rofi. Ya, sebenarnya itu hanya merendah saja. Keilmuannya lebih jauh Mahendra. Yang gitu. enggak lah, sama aja. Ya, kita di sini mungkin akan ngobrol-ngobrol santai ya, untuk tujuannya biar teman-teman juga punya insight atau pandangan mengenai hal-hal yang baru, ya mengenai isu-isu lah yang ada di sekitar kita selama baru-baru ini, seperti itu. Nah, mungkin untuk episode pertama ini kita mau bahas apa ini? Boykot ya? Ya, jelas. Karena boykot itu kan sedang viral ya Iya. akhir-akhir ini. Apalagi dimunculkan dengan atau dikuatkan dengan fatwa haramnya MUI. Jadi MUI itu mengharamkan lewat fatwanya terkait produk-produk yang mendukung Israel. Tidak hanya menjadi produknya Israel, tapi yang mendukung saja MUI itu mefatwakan haram terkait produk-produk itu. Berarti bukan hanya berafiliasi ya? Oh, tidak hanya. Jadi yang pro dengan Israel itu diharamkan sama MUI. Yang jadi masalah itu begini. Itu kan produk semua kita pakai itu. Iya. Sekarang. Jelas. Seperti contoh Unilever. Betul. Itu dimulai dari pasta gigi, kemudian sampo, sabun, produk-produk rumah tangga lah, kayak gitu. Nah, itu udah menjadi bagian dari keseharian kita. Iya, betul. Dan sekali. sulit sekali untuk apa ya, dipisahkan antara kehidupan kita dengan produk-produk tersebut. Nah, Mas, gini ya. Jadi kan memang jadi dilematis buat umat Islam. Terutama bagi yang masih mencintai produk-produk yang dia sering gunakan itu. Misalkan begini, saya itu di rumah itu masih pakai Aqua. Ibu saya itu mengganti pakai selain Aqua, tapi saya sulit untuk mengganti Aqua karena Aqua menurut saya air yang paling enak. Seharusnya saya sudah harus berganti ke air, tapi nyatanya itu memang melalui prosesnya agak lama. Dan akhirnya kita bisa ganti dari Aqua ke merek yang lain. Karena Aqua merupakan salah satu produk yang diharamkan oleh MUI gitu. Jadi kita harus mengganti produk tersebut ke produk yang lain. Ya, kalau dari Mas Mahendra tadi kan selaku pengonsumsi ya. Ya. Kalau saya pengonsumsi sekaligus penjual ya, Mas. Waduh, lebih berat itu. Iya. Dosanya 2 kali. Makanya ini kan juga saya mikir-mikir. Saya juga jualan, saya juga konsumsi. Apalagi bukan hanya Aqua, masih banyak. Unilever banyak banget juga. Ini kan salah satunya kan dari banyak produk itu. Makanya ya perlu kita bahas dalam podcast tablik atau tablik talk kali ini ya. Betul sekali. Gitu. Mungkin sebelum kita lebih lanjut berbicara mengenai boykot itu lebih jauh, mungkin kita perlu tahu dulu bagaimana sejarah dari boykot itu dulu. Gimana Mas Mahendra? Ya, saya sebetulnya tidak terlalu menelisik secara mendalam terkait sejarah boykot. Tapi sejarah boykot itu adalah kita itu mengembargo, Pak Mas Eko.
mengembargo kegiatan-kegiatan dari lawan politik, bisa lawan politik atau bisa pihak eksternal untuk tidak berhubungan langsung dengan mereka. Dan ini juga pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, di eranya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sedang giatnya berdakwah di Mekah, itu kaum kafir Quraisy, kaum musyrik Quraisy itu memboikot Nabi. Gimana ceritanya? Nah, memboikot Nabi itu begini. Dia memboikot perdagangan kepada orang-orang yang mendukung Rasulullah. Termasuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang saat itu juga melindungi Rasulullah. Dan itu diboikot. Segala apapun, entah perdagangan, entah memberikan makanan, entah memberikan minuman, entah memberikan perlindungan dengan memberikan rumah, bantuan air dan lain sebagainya, itu diboikot. Jadi semua kaum Quraisy itu memboikot orang-orang yang mendukung dakwah Rasulullah. Di antaranya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Oke. Berarti pada zaman itu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tadi tidak bisa melakukan perdagangan loh. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Makanya banyak sekali. Jadi orang-orang yang mendukung Rasulullah itu pada kelaparan sampai beberapa waktu lama. Sampai kelaparan, sampai kehausan dan tidak punya tempat tinggal beberapa. Impactnya sangat besar ya? Nah, impactnya sangat besar. Terutama dari segi ekonomi jelas. Betul sekali. Itu sangat merugikan umat Muslim pada waktu itu. Tapi mana itu merupakan ini ya sumber ekonomi yang utama ya pada saat itu, perdagangan. Nah, tapi karena lagi-lagi karena negosiasi, itu salah satu sahabat itu negosiasi dengan Bani Quraisy, kaum Quraisy ya. Akhirnya boikot itu dicabut. Seperti itu. Akhirnya perdagangan dan perekonomian bisa kembali seperti semula ya. Nah, itu yang sebenarnya kita dapat ambil pelajaran di seri sejarah boikot. Bahwa memang boikot sangat berpengaruh. Jadi kalau teman-teman yang bertanya apa sih manfaat boikot? Nah, banyak kayak gitu, yang nyinyir-nyinyir kayak ada salah satu perkataan mungkin, kenapa sih boikot? Emang ngaruh? Kamu ngelakuin apa kayak gitu? Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Sebenarnya sangat berpengaruh. Cuman kita tidak, karena kita bukan internal perusahaan, jadi kita tidak tahu gitu. Kita bukan pemilik sahamnya juga. Iya betul. Coba teman-teman yang sekarang berada di perusahaan atau punya usaha, boikot itu sangat berpengaruh. Ya betul Mas Rofi. Ini anak manajemen kok lali manajemen mungkin anak FEB lah. Anak ekonomi mesti tahu. Yang punya usaha ketika diboikot atau minimal nggak ada yang beli, wah susah. Iya susah. Berkurang itu pasti susah. Kalau dari segi kita yang salah satunya pedagang ya, atau yang menjual kembali produk-produk mereka itu sudah mungkin dampaknya itu produk-produknya jadi nggak laku. Apalagi produsennya yang punya produk langsung. Betul sekali. Bahkan yang lagi ramai juga kan gara-gara munculnya isu-isu mengenai kita harus memboikot produk-produk, salah satunya McD. Kemudian di Indonesia kan McD-nya kemudian ada yang mendekor Palestina di restorannya, atau bahkan mereka juga katanya menyumbangkan dana buat Palestina juga. Nah itu juga gimana? Itu saking ketar-ketirnya. Kalau dalam mazhab ekonomi apa? Pragmatis atau oportunis atau bagaimana kalau dalam ekonomi? Jadi kita mengikuti selera pasar. Iya, mengikuti selera pasar. Nah itulah pokoknya. Jadi sampai McD itu mendesain restorannya agar dia itu terlihat mendukung Palestina. Padahal itu jelas-jelas dari pihak yang sana tidak mendukung Palestina. Iya, padahal mereka hanya tetap perusahaan induknya itu kan mensupport ke Palestina, mensupport ke Israel terus. Betul. Iya, sama aja. Ya, enggak guna. Tapi begini teman-teman. Jadi masih banyak yang kurang paham terkait boikot ya. Iya. Boikot itu nanti bagaimana boikot itu tidak humanis. Tidak humanis kenapa? Banyak yang saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih bekerja di sana. Nah, itu juga persoalannya. Gimana kalau ada misalkan karyawan-karyawan atau teman-teman sama kita muslim ya yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin terafiliasi atau mendukung dengan Israel. Itu juga gimana? Masa mereka mau mengundurkan diri atau mau dipecat atau gimana? Kan juga kasihan, mereka sumber pendapatan kan juga dari situ. Kalau saya ini bagaimana ya? Saya memandangnya dari dua sisi. Satu di sisi keberpihakan kita kepada
saudara Muslim kita di Palestina, dan juga keberpihakan kita kepada kemanusiaan. Dan yang kedua, itu sebetulnya menjadi kritik kita umat Muslim yang lemah atas penguasaan ekonomi. Jadi ada dua sisi sebetulnya yang saya memandang terkait boikot ini, gitu. Terkait haramnya kita membeli produk-produk. Yang pertama, itu kehilangan sisi humanitas tadi. Nah, bagaimana kita menanggapinya adalah